Sujuran. Sesuai judulnya, di video kali ini kita akan membahas tentang raja-raja dari Sujuran. Sujuran merupakan nama sekolah SMA khusus laki-laki yang muncul dalam film maupun manga, Cross, dan juga Wars. Sekolah ini menjadi tempat para murid-murid nakal untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat di Sujuran dengan cara bertarung dan mengumpulkan rekan seperjuangan. Dalam manga maupun film Cross, para karakter diceritakan membentuk tim atau praksi dengan nama tertentu untuk bertarung dengan tim atau praksi lain untuk mempertaruhkan gengsi sebagai yang terkuat di sekolah tersebut. Meski pada beberapa kesempatan mereka terlihat bersatu apabila akan bertarung dengan sekolah lain. Meskipun begitu, tidak banyak yang berhasil menyatukan Sujuran dalam tim atau praksinya dalam waktu 3 tahun mereka bersekolah di Sujuran. Berikut ini adalah beberapa karakter Cross dan Wars yang dinobatkan sebagai orang terkuat di Sujuran. Kawai Shinoburu. Kawai Shinoburu dapat disebut sebagai raja Sujuran yang pertama meski tidak dapat menyatukan sekolah tersebut di bawah kendalinya. Pada zamannya berkuasa pula Sujuran terlibat perang dengan SMA Hoshin. Perang yang menyebabkan hubungan Sujuran dengan Hoshin memanas. Perang pertama Sujuran dengan Hoshin menyebabkan banyak korban jiwa, di mana 10 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat cedera parah dan sekitar 50 orang ditangkap polisi karena perang tersebut. Noburu harus menerima kenyataan dirinya dikeluarkan dari Sujuran karena ia membunuh ketua Hoshin, Makio Bito, dengan cara menusuknya menggunakan pisau. Dalam pertempuran itu, Hoshin terlihat akan menang di saat Makio mengalahkan murid-murid Sujuran satu persatu. Noburu yang kesal kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan mengatakan bahwa Sujuran tidak akan pernah kalah dan menusuknya dengan pisau sampai Makio tewas. Genjiro Katsuragi. Salah satu korban yang dilarikan ke rumah sakit saat perang Sujuran Hoshin yang digagas oleh Noburu dan Makio. Katsuragi dikenal sebagai salah satu orang terkuat dalam sejarah Sujuran meski ia belum pernah menyatukan Sujuran dalam praksinya. Secara jumlah, praksi Katsuragi memang terlihat sangat sedikit. Praksi Katsuragi hanya memiliki 6 orang, namun keberadaan mereka begitu ditakuti hingga dapat menjaga keseimbangan dan kekuatan di Sujuran. Katsuragi juga membuat perjanjian gencatan senjata dengan Hoshin. Perjanjian yang membuat murid Sujuran tidak boleh menyerang Hoshin dan murid Hoshin tidak boleh menyerang Sujuran. Di tahun terakhirnya ia mencoba untuk menyatukan Sujuran, namun ia gagal. Ia malah berteman baik dengan Rindamen. Tamao Serizawa. Sebelum mengenal Genji, Serizawa lebih terobsesi untuk mengalahkan Rindamen ketimbang menguasai Sujuran. Kemampuannya bertarung mendapatkan respek dari sesama murid hingga Yakuza dan juga ketua Hoshin Narumi Taiga. Di tahun terakhirnya, Serizawa Army akhirnya hampir menguasai Sujuran saat mengalahkan semua nama besar di Sujuran. Namun ambisinya harus terhenti saat ia kalah melawan GPS milik Genji. Takeya Genji. Genji merupakan murid kelas 3 pindahan di Sujuran. Ia pindah ke Sujuran karena perjanjian dengan ayahnya, Hideo Takeya, yang merupakan bos Yakuza. Apabila Genji berhasil menyatukan Sujuran, maka ia berhak menggantikan posisi ayahnya sebagai bos mafia. Ia akhirnya membentuk GPS dan kemudian menyatakan perang dengan Serizawa Army yang merupakan tim terkuat saat itu. GPS yang kalah jumlah hampir saja mengalami kekalahan kalau saja Hideto Bando dan The Front of Amame-nya tidak datang membantunya. Setelah mengalahkan Serizawa, Genji mengalihkan fokusnya untuk mengalahkan Rindamen yang belum pernah terkalahkan di Sujuran. Pada semester keduanya di Sujuran, ia malah memancing perang dengan Hoshin setelah merusak perjanjian damai yang dibuat oleh Genjiro Katsuragi saat memukul murid Hoshin demi melindungi Kawai Shinoburu yang bertanggung jawab atas kematian Makio Bito. Megumi Hayashida. Masa sekolah di Sujuran, Megumi Hayashida atau biasa dikenal dengan sebutan Rindamen belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. Meski begitu, ia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menyatukan Sujuran. Ia bahkan tidak membentuk tim sendiri. Nama Rindamen ia dapatkan karena namanya Hayashida yang dapat disebut dengan sebutan Rinda. Ia mendapatkan reputasi sebagai salah satu yang terkuat sepanjang sejarah Sujuran sebagai monster berkekuatan menyeramkan.
Info yang beredar, ia bahkan mampu mengalahkan 100 murid sujuran sendirian. Kekuatannya membuat dirinya tidak hanya ditakuti oleh juniornya, namun juga para senior. Harumichi Boya, murid pindahan kelas 2 yang pernah berdiri di puncak sujuran ini, merupakan ketua tidak resmi dari Harumichi Family dan saudara dari sumpah dengan Osamu Furukawa. Ia mulai dikenal saat menghancurkan Hideto Bando dan Bando Ipa yang saat itu sedang berada di puncak kekuatan sujuran. Kekuatannya menjadikan dia sebagai salah satu dari Force King di generasinya dan menjadi satu-satunya orang yang bisa bertarung seimbang dengan Rindamen. Sebelum lulus setelah 2 kali mengulang kelas 3, ia meninggalkan sabuk bullshitnya yang menjadi ciri khas kepada Zeton sebagai bukti orang terkuat di sujuran setelahnya. Hanazawa Saburo, adik kelas Boya semasa SMP yang akhirnya masuk sujuran sebagai murid kelas 1 untuk bertemu kembali dengan Boya. Setelah bergabung dengan Boya, Zeton ikut serta dalam perang antara anak kelas 1 di sujuran. Ia pun mengalahkan ketua kelas F, Aikawa Toji, dan sebelum akhirnya bertemu mengalahkan Kato Hideyoshi yang menjadikannya sebagai murid kelas 1 terkuat. Setelah itu, ia menantang Boya untuk membuktikan bahwa ia rival yang harus diwaspadai ketimbang rekan. Dalam pertarungan itu, Zeton kalah dari Boya. Kekalahan tersebut menjadikan Zeton semakin setia kepada Boya. Pemegang sabuk bullshit kedua ini merupakan salah satu dari Force King di angkatannya. Hanaki Guriko, pemuda asal Kyushu ini bukan saja yang terkuat di sujuran, tapi juga yang terkuat di seluruh kota Taurushi. Karenanya dirinya sering absen, ia harus tinggal kelas sementara teman seangkatannya telah lulus. Sebagai orang terkuat sujuran, ia terlibat dalam banyak pertarungan, antara lain melawan Zeton, Kurosawa, Butcher, Tsukishima Hana, Tsukimoto Mitsunobu, Muroto Zenmai, dan ketua Armamen Kawaichi Teisho. Meskipun banyak terlibat pertarungan, Guriko belum pernah sekalipun merasakan kekalahan. Dengan popularitasnya di seluruh Taurushi, ia mendapat banyak rasa hormat dari murid sujuran. Meskipun begitu, ia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pemimpin sujuran. Meskipun ia berhasil mengalahkan Hana dalam pertarungan ulang, Guriko masih tetap berhasil meyakinkan murid sujuran bahwa Hana lah yang sebagai pemimpin sujuran. Tsukishima Hana, pemimpin Hanagumi ini merupakan orang pertama yang berhasil menyatukan sujuran dalam satu tim. Hana yang datang dari kota kecil ini berhasil memenangkan perang murid kelas 1 di sujuran dan mengagetkan semua orang karena dengan lantang menyebutkan dirinya akan menyatukan sujuran, sekolah yang sebelumnya belum pernah disatukan siapapun. Hana merupakan satu-satunya orang yang dapat bertarung seimbang dengan Guriko. Meskipun kuat, ia sering dianggap remeh lawannya karena sifat persahabatannya dan dirinya yang kuat intimidatif. Ia memiliki karisma unik yang membuat banyak orang mau bekerja sama dengannya. Hanaki Guriko sendiri menyebutkan bahwa Hana merupakan orang yang pantas memimpin sujuran karena orang dengan kaliber seperti ini sangatlah jarang dilahirkan ke dunia. Nah, itu tadi pembahasan